Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Ya. Untuk tayangan ini ya, ini merupakan wawasan awal nanti sebelum saudara besok langsung acara di Osika Maba Selasa ya. Jadi Selasa itu adalah Osika Maba yang di fakultas dan prodi ya. Kebetulan untuk saat ini adalah sesi pemahaman untuk proses pembelajaran di prodi agribisnis ya. Baik, untuk mengawali silakan nanti saudara menyimak apa yang saya jelaskan ya. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Dr. Dwi Susilawati sebagai Kepala Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang ya. Untuk prodi agribisnis yang telah saudara ketahui bahwa akreditasinya A ya. Oleh karena itu nanti di dalam proses pembelajarannya nanti mohon untuk bisa melakukan dengan baik agar nanti akreditasi kita itu bisa kita pertahankan, bahkan nanti bisa kita tingkatkan menjadi akreditasi A unggul ya. Baik, sebelum menjelaskan proses pembelajaran lebih lanjut, perlu kita lihat terlebih dahulu untuk visi prodi agribisnis ya. Visi prodi agribisnis adalah menjadikan program studi yang menghasilkan sarjana unggul di bidang iptek entrepreneurship agribisnis berdasarkan karakter Islam ahli sunnah wal jamaah ya. Jadi visi ini nanti akan kita capai ya dengan proses pembelajaran ya, baik nanti kita bidang akademik maupun bidang kemahasiswaan ya. Untuk bidang akademik nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu ya, terkait dengan proses pembelajaran administrasinya ya. Tapi sebelum saya jelaskan ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Widi 1 bahwa untuk siklus daripada proses pembelajaran tiap semester itu ada di tayangan itu ya, mulai dari HER ya, nanti KRS, nanti setelah KRS itu perkuliahan ya. Jadi untuk semester awal ya, mungkin untuk KRS-nya nanti adalah paket ya. Jadi untuk program KRS-nya nanti paket ya, saudara tidak memprogram sendiri ya berapa jumlah SKS-nya, akan tetapi nanti sudah ada daftar mata kuliah yang ditawarkan di semester 1 seperti yang mungkin saudara sudah memperoleh buku pedoman akademik dari universitas. Di situ ada mata kuliah yang bisa saudara ambil ya, mulai dari semester 1 sampai semester 8 ya. Jadi nanti kalau saudara lancar di dalam proses pembelajarannya bisa jadi tidak sampai semester 8, tetapi semester 7 sudah sudah bisa lulus ya, nanti berdasarkan proses pembelajaran ya. Jadi nanti untuk program KRS itu kalau semester 3 itu memprogramnya berdasarkan KHS ya, berapa IP
IPK semester atau IP semester pada semester sebelumnya. Itu menjadi dasar untuk saudara mengambil SKS pada semester sekarang, misalkan semester 3. Jadi mulai semester 3 itu KRS-nya berdasarkan KHS ya. Di situ KHS-nya sudah tertera ya, tertera bahwa saudara bisa mengambil berapa. Lah itu nanti pada semester 3. Untuk semester 1 dan semester 2 itu paket ya. Akan tetapi meskipun paket itu nanti yang IP-nya bagus ya, semester 1 yang IP-nya bagus itu semester 2 bisa mengambil 24 ya, mengambil 24 yang di dalam mata kuliah atau pedoman akademik itu tertera paketnya 21 SKS, tetapi di situ saudara bisa mengambil mata kuliah semester berikutnya ya. Nanti akan saya jelaskan mata kuliah yang pada semester mulai dari semester 1 sampai semester 8 ya. Jadi setelah KRS nanti perkuliahan kurang lebih 2 sampai 4 kali. Kalau misalkan di dalam perkuliahannya nanti saudara ada kendala-kendala, itu bisa melakukan perubahan KRS ya. Nanti ada perubahan, setelah itu baru perkuliahan selanjutnya dilakukan beserta praktikumnya. Kemudian ada UTS, UAS, dan nanti terakhir keluar KHS-nya yang menjadi acuan daripada pemrograman atau KRS berikutnya ya. Terus berikutnya ini ada mata kuliah yang ditawarkan ya. Ini mulai dari semester 1 itu saya sampaikan ya. Di situ ada kodenya, ada mata kuliahnya. Mata kuliah ini nanti terdiri dari berapa SKS, yang terdiri dari FGD dan RND ya. Jadi nanti ini ada SKS-nya. Sedangkan untuk tahun akademik 2021-2022 ini sudah memberlakukan kurikulum MBKM, di mana kurikulum MBKM ini aktivitasnya seperti yang tertera di layar ya. Aktivitasnya nanti ada 5, yaitu yang pertama itu saudara bisa mengambil mata kuliah di dalam prodi. Yang kedua itu saudara bisa mengambil mata kuliah di luar prodi dalam kampus. Yang ketiga itu bisa mengambil prodi yang sama ya, tetapi di luar kampus. Yang keempat itu bisa mengambil di prodi yang berbeda di luar kampus, atau nanti saudara melaksanakan kegiatan non perkuliahan bukan dalam bentuk mata kuliah ya. Nanti saya jelaskan untuk bagaimana pengambilan kegiatan non perkuliahan itu pada sesi yang terakhir, nanti akan saya jelaskan ya. Yang sekarang mungkin perlu saya jelaskan bahwa di sini semester 1 nanti paketannya adalah 21 SKS ya. Ini saudara lihat di situ ada fitrah beragama, akidah aswaja, itu SKS-nya 1 ya. Itu kalau SKS 1 berarti tidak ada praktikum ya. Jadi di sini terus keterangan yang di sini ada keterangan W, ini adalah wajib. Nanti di keterangan itu ada W dan P. P itu adalah pilihan. Pilihan mulai ada, mata kuliah pilihan mulai ada itu semester 5 ya, semester 5. Terus kemudian yang untuk bahasa Indonesia Pancasila itu SKS-nya 2 ya. Di sini saudara lihat. Sedangkan untuk Dasgro atau dasar agronomi, sosiologi agribisnis, agriculture ekonomi, matematika agribisnis, basic manajemen itu 3 SKS ya. Kalau 3 SKS berarti nanti ada FGD-nya dan ada HRD-nya. Jadi ada
nanti praktikum itu nanti 1 SKS ya. Kemudian dari sini pada semester 2 nanti saudara masih paketan, yaitu 21 SKS, dimana kalau misalkan IP pada semester 1 itu bagus, nanti saudara bisa mengambil 24 SKS, dimana bisa mengambil semester 3, semester atasnya itu bisa diambil ya, karena IP-nya bagus ya. Terus kemudian di semester 3 ya, semester 4 sampai nanti semester 5 lah. Ini semester 5 ini mulai muncul mata kuliah pilihan. Di sini ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu nanti bisa saudara ambil, bisa tidak, akan tetapi nanti untuk prodi agribisnis ya, untuk prodi agribisnis itu minimal mata kuliah pilihan yang harus diambil itu ada 9 mata kuliah, atau nanti beberapa mata kuliah ya. Jadi untuk mata kuliah yang ditawarkan ini SKS-nya ada 21 ya, 21 itu nanti bisa diambil, nanti di bawah sendiri ada keterangan berapa mata kuliah yang pilihan yang harus diambil. Terus semester 4 ini, semester 4 juga ada mata kuliah pilihan ya. Di sini ada mata kuliah ekonomi syariah, dinamika wilayah, startup agribisnis ya, pemberdayaan, yang dimana masing-masing ada perkuliahannya berapa, terus praktikumnya berapa, ini nanti bisa dilihat. Terus untuk yang semester 5 tadi ya, untuk semester 5 ini sudah mulai bisa mengambil mata kuliah di prodi lain yang dalam kampus. Ini ada kodenya 2 ini saudara lihat. Jadi di aktivitas MBKM ini sudah ada penjelasan, nanti bisa 1 bisa 2. Kemudian untuk yang semester 6 ya, ini bisa 1 bisa 3 bisa 4. 1 itu apa, 3 apa, 4 apa, nanti melihat di keterangan yang atas tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian semester 7 ya, semester 7 ini pilihannya ada 3, wajibnya ada 1. Nanti ini juga berdasarkan kalau saudara IP-nya bagus, ini di semester 7 ini sudah bisa mulai mengambil KSM atau kandidat sarjana mengabdi. Ini kalau ke periode atau tahun akademik sebelumnya itu namanya KKN ya. Jadi nanti di semester 7 itu ada PKL, saudara bisa program, KSM, dan skripsi. Tapi biasanya kalau IP-nya bagus itu untuk PKL-nya sudah mulai semester 6 itu sudah PKL ya, sehingga semester 7 itu konsentrasi kepada skripsi ya. Terus kemudian ya, ini ada penjelasannya, total SKS yang harus diambil oleh mahasiswa prodi agribisnis itu adalah sebanyak 148 ya. 148 itu wajibnya itu 136 ya. Nanti sisanya sampai ke 148 itu adalah pilihan ya. Pilihannya bisa lebih, jadi saudara bisa mengambil mata kuliah sebanyak 148 SKS minimal, atau nanti saudara bisa lebih dari itu ya, jadi tidak apa-apa ya. Kemudian setelah mata kuliah ini saudara pahami ya, saudara di dalam bidang akademik ini proses pembelajarannya nanti akan dibimbing oleh dosen wali ya. Jadi nanti semua mahasiswa akan diberi dosen wali masing-masing ya. Oleh karena itu nanti segala sesuatu yang terkait dengan bidang akademik maupun non akademik nanti silahkan untuk bisa berkonsultasi dengan dosen wali ya. Terus kemudian untuk
pembagian atau bobot SKS, perhitungan bobot SKS 1 SKS itu ya, misalkan. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa mata kuliah itu ada yang 1 SKS, ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS ya. Kalau yang tadi KSM dan skripsi itu tidak dalam bentuk perkuliahan, akan tetapi langsung untuk pelaksanaannya ya. Oleh karena itu di dalam KSM dan skripsi ini banyak ya, jadi 680 jam per minggu di sini karena 4 SKS ya. Sedangkan untuk yang 1 SKS misalkan fitrah beragama itu nanti proses pembelajaran atau tatap mukanya adalah 50 menit ya. Sedangkan untuk tugas terstrukturnya 60, mandirinya 60, sehingga totalnya 1 SKS itu dilakukan dalam 170 menit per minggu ya, per minggunya ya. Nanti beda lagi kalau misalkan mata kuliahnya ada FGD dan RND ya. Jadi ada proses pembelajaran, tugas terstruktur, mandiri dan praktikumnya. Jadi praktikumnya nanti sebanyak 170 menit per minggu, sehingga total kalau misalkan 3 SKS itu nanti bisa melakukan pembelajaran itu 510 menit per minggu ya. Terus misalkan seperti yang banyak prakteknya, misalkan digital agribisnis atau startup agribisnis. Nah di situ nanti praktikumnya banyak ya, yaitu sebanyak 255 menit ya. Jadi tidak 170 lagi ya, karena untuk yang FGD-nya 1,5 SKS, sedangkan untuk RND-nya 1,5 SKS ya. Oleh karena itu perhitungannya seperti yang tertera di depan itu, nanti bisa dipahami ya. Kalau tidak paham nanti diulang lagi besok hari Selasa, kita diskusikan bersama ya. Oleh karena itu Selasa itu nanti kita diskusi ya, sambil melihat PPT yang sudah saya tayangkan di tayangan ini ya. Kemudian berikutnya kita melihat bentuk kegiatan MBKM ya. Bentuk kegiatan MBKM itu ada 8 ya. Semua ini ditempuh dengan bentuk pembelajaran non perkuliahan ya. Jadi 8 kegiatan MBKM ini bisa dilakukan di luar prodi ya, dalam bentuk non perkuliahan ya. Mulai tahun kemarin ini sudah banyak hibah-hibah yang ditawarkan oleh Dikti di dalam rangka untuk memperlancar kegiatan MBKM ya. Jadi contohnya untuk tahun sekarang ya, tahun 2021 ini mahasiswa prodi agribisnis ini lolos magang. Yang tahun kemarin untuk pertukaran pelajar, membangun desa juga ya, ini kewirausahaan, atau ada asistensi mengajar juga ya. Jadi kesempatan-kesempatan itu nanti bisa diambil ya oleh mahasiswa. Itu haknya mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran di luar prodi. Oleh karena itu nanti tolong untuk bisa merespon kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh Dikti, yaitu merupakan prestasi daripada mahasiswa dan prestasi daripada prodi agribisnis ya. Oleh karena itu selalu konsultasikan kepada prodi di dalam rangka untuk merespon program-program yang ditawarkan oleh Dikti ya. Jadi seperti Himagri ya, Himagri itu tahun kemarin itu memperoleh hibah dari Dikti, yaitu PHP 2D, karena
pelaksanaannya baik, maka dilanjutkan P3D sekarang yang sedang berlangsung. Oleh karena itu prestasi-prestasi yang dilakukan oleh kakak-kakak tingkat saudara itu perlu saudara lanjutkan ya. Jadi nanti selalu merespon apa saja yang ditawarkan oleh prodi, fakultas, universitas ataupun nanti dikti ya. Jadi silakan bergabung dengan Himagri ya. Himagri juga sudah membuat tayangan ini sepertinya sehingga nanti bisa dipelajari ya. Terus untuk lebih lengkapnya ya, ini nanti ada panduan untuk MBKM. Jadi untuk kegiatan-kegiatan 8 kegiatan ini kalau saudara lolos kompetisinya di tingkat nasional itu pasti ada pembiayaannya dan nanti ada saudara direkognisi ke dalam mata kuliah. Saudara tidak usah mengambil mata kuliah, biasanya setiap semester maksimal 20 SKS ya, karena pada kurikulum MBKM ini mahasiswa mempunyai hak untuk belajar di luar prodi itu sebanyak 40 SKS ya. Jadi untuk yang mulai semester 5 ya 20 SKS, terus nanti kemudian ada 40 SKS. Jadi di luar prodi di dalam kampus 20 SKS, sedangkan untuk yang di luar kampus itu adalah 40 SKS. Nanti panduan-panduan ini silakan untuk bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan dosen pembimbing atau dosen walinya ya. Kemudian berikutnya untuk mempercepat ya ini ada alur penyelesaian praktek kerja lapang atau PKL ya. Di sini mulai dari mahasiswa mendaftar PKL ke prodi, kemudian memperoleh buku pedoman, kemudian mengisi form ya, sampai pada nanti melakukan pendaftaran ujian PKL ya, yang akhirnya nanti dosen pembimbing ini bisa memberikan penilaian di akhir semester pada program PKL ini ya. Jadi untuk PKL ya pendaftarannya nanti ini juga harus dikonsultasikan kepada dosen wali juga, dan untuk PKL nanti diberi pembimbing 1 dosen untuk melaksanakan sampai selesai. Kemudian alur penyelesaian skripsi ya, ini ada alurnya mulai dari mahasiswa yang sudah memenuhi syaratnya memprogram di KRS skripsi ya. Kemudian mahasiswa ini mengisi form ya, terus setelah melakukan pendaftaran mengisi form itu memperoleh dosen pembimbing. Untuk skripsi pembimbingnya nanti ada 2 ya, pembimbing utama atau pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Jadi nanti silakan kalau sudah memperoleh pembimbing ya, nanti konsultasi untuk proposalnya ya, sampai nanti di ACC untuk bisa mengambil data di lapang ya. Kemudian setelah mengambil data di lapang sampai selesai pembuatan laporan selalu konsultasi dengan dosen pembimbing ya, 2 pembimbing. Setelah ACC nanti silakan untuk mendaftar ujian skripsi ya, seminar terlebih dahulu ya, mendaftar seminar. Setelah mendaftar seminar hasil nanti ACC dosen pembimbing, kemudian melakukan pendaftaran ujian skripsi, kemudian melakukan ujian sampai nanti saudara bisa memproses yudisium dengan melakukan atau memenuhi syarat-syarat yudisium sampai nanti terpenuhi syaratnya apa saja, nanti tertera di ada pengumuman lebih lanjut di dalam proses pembelajarannya ya. Kemudian semua proses yang
PKL dan skripsi itu nanti untuk pendaftaran, untuk mendaftar PKL, mendaftar skripsi, terus kemudian mendaftar ujian PKL, seminar, ujian skripsi itu semuanya bisa dilakukan masuk pada webnya Faperta. Jadi faperta.unisma.ac.id nanti masuk ke program studi agribisnis, kemudian masuk ke akademik. Di akademik itu nanti banyak submenu yang nanti bisa diakses oleh mahasiswa untuk keperluan mendaftar proses akademiknya ya. Jadi nanti silakan untuk dicek. Jadi kalau misalkan di dalam tayangan ini saudara belum memahami ya, nanti bisa kita diskusikan lagi ya. Kemudian berikutnya bidang kemahasiswaan ya. Untuk bidang kemahasiswaan ini adalah bidang yang juga penting ya di dalam menunjang proses pembelajaran di prodi agribisnis ya. Untuk bidang kemahasiswaan di prodi agribisnis nanti akan banyak dibantu oleh himpunan mahasiswa agribisnis atau Himagri ya. Di dalam Himagri ini ada 5 bidang, yaitu bidang keorganisasian, bidang kewirausahaan, bidang humas dan publikasi, bidang pengabdian masyarakat, dan kajian ilmiah ya. Jadi nanti silakan melihat tayangan daripada Himagri ya. Kemudian selanjutnya silakan untuk dipahami. Kalau misalkan tidak paham, nanti untuk hari Selasa kita diskusikan lagi. Mungkin demikian untuk tayangan sebagai awal mempelajari atau memahami proses pembelajaran yang ada di prodi agribisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.